warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Saya bertemu lagi dengan Bapak di Mapel Informatika. Ya. Sehat semua? Sehat. Gimana perasaannya hari ini? Dia sedih? Iya. Kenapa? Ya alhamdulillah kalau banyak yang senang, jadi masih semangat semua. Tapi jam-jam siang ini biasanya rawan-rawan. Ini kayaknya ngantuk ada yang ngantuk. Nanti ada gerakan fokus yang menghilangkan. Nah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Mas saya tolong ini juga lagi saya. Marilah teman-teman sebelum memulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa dulu atau ada pekerjaan nanti. Doa dalam hati mulai. Doa besar. Baik, sebelum kita memasuki ke materi pada hari ini, Bapak absen dulu cek kehadiran anak-anak di kelas 10 Ahmad Alif, Adil Octaviano, Alisa Zaski, Aprilia Putri, Aurel Febriana, Cahaya Hadiza, Deswita Dwi Aulia, Dika Aditya, Dinda Amanah Pranida, Ferdian Syah, Ica Julia Sari, Ilham Nova Pratama, Isnaini Aprianto, Julia Herminur, Liswandi, M. Ripaldo, Marcelino, Marwani, Muhammad Rafiq, Muhammad Sukma Trijati, Mutiara Fadila, Nabila Febri, Putri Ali, Raffi Bahariski, Rasya Yuda Pratama, Eva Rianti, Relista Anggraini, Evania Angelika, Risma Ayu Puspita, Safa Delia Putri, Saputra Setiawan, Sekar Sari, Septi Rahmadana, Siva Fadila, Siti Aisyah, Tias Kanaya Zahra. Ada yang terlewat? Tidak ada? Sudah semua ya? Baik, sebelum benar-benar memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya cek dulu kanan kiri, depan belakang, di bawah kursi ada sampah nggak? Aman? Bukan teman sebelahnya ya, sampahnya. Sudah bersih ya? Oke, karena tadi Rizwandi ngantuk kayaknya sama Rafi. Nah, kita hand breaking dulu. Semuanya berdiri jangan sempat. Kita akan kuat.
sudah itu ya, energinya sudah kembali lagi berkurang. Baik, kita ke materi pada hari ini. Jadi hari ini melanjutkan apa yang sudah pernah kita bahas atau pernah Bapak minta kalian cari tahu tentang konsep berpikir komputasional. Nah, kemarin Bapak meminta kalian cari pengertian dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh dari dekomposisi itu seperti apa? Angkat tangan yang mau bicara terkait yang sudah kita pelajari minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu bahkan. Dekomposisi. Ya, nah ini silakan. Oke, contohnya? Oke, membuat aplikasi yang rumit. Ada lagi contoh yang lain? Iya, boleh, silakan. Contoh dari dekomposisi adalah misalnya saat membuat toko online, masalah besar dipecah menjadi bagian-bagian kecil seperti saat itu menangani tampilan antarmuka, tim lain mengurus sistem pembayaran dan tim lain lagi membuat modul pengelolaan stok barang. Oke, ya contoh dan pengertian yang disampaikan teman kalian tadi sudah benar. Boleh tepuk tangan dulu buat teman kalian. Jadi dekomposisi itu memecah masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Ingat, hanya memecah jadi bagian kecil, bukan langkah-langkah. Kalau langkah-langkah bukan dekomposisi, nanti ada lagi konsep yang lain. Jadi hanya memecah masalah yang besar jadi kecil. Contoh kasusnya tadi seperti kata Tias, contohnya membuat aplikasi tentang toko online, dibagi-bagi, ada yang ngurus antarmuka, pengelolaan stok barang dan lain-lain. Nah, itu kan membagi masalah ya, bukan langkah-langkahnya. Kemudian ada 3 konsep lagi. Yang kedua ada apa? Iya, pengenalan pola. Selanjutnya abstraksi dan yang terakhir algoritma. Algoritma inilah yang nanti baru ke langkah-langkahnya. Lebih kecil lagi dia langkah-langkahnya. Nah, sekarang kita lebih mengenal lagi. Nanti ada beberapa contoh-contoh kasus ya yang kita selesaikan bersama. Nah, di sini berpikir komputasional kunci menyelesaikan masalah secara efisien. Jadi dengan 4 konsep tadi kita diharapkan mampu memecahkan masalah sehari-hari terutama yang ada di lingkungan kita. Kadang kita tanpa kita sadari ya, kita saat mencari solusi sebenarnya sudah menerapkan konsep ini, salah satu konsep ini. Kayak misalnya tugas kelompok, membagi tugas. Misalnya ada yang mencari materi, mencari sumber, ada yang menulis, ada yang tugas yang buat file presentasinya dan lain-lain. Nah, membagi tugas itu kan sama dengan contoh dari dekomposisi. Secara tidak langsung kita sudah pernah mengalami. Adapun tujuan pembelajaran kita ini, pertama, mampu memahami konsep berpikir komputasional. Konsepnya tadi sudah tahu, 4-4-nya kemarin sudah kita pelajari. Kemudian yang kedua, mampu menerapkan konsep berpikir komputasional dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Nah, itu yang akan kita tekankan pada hari ini atau kita pelajari bersama-sama hari ini. Nah, ini komponennya ada 4. Nah, tahukah kamu berpikir komputasional menjadi landasan berpikir informatika dan menjadi landasan mencari solusi informatika untuk semua bidang kehidupan. Jadi bukan hanya untuk informatika, tapi semua bidang kehidupan. Ini pengertiannya, berpikir komputasional itu cara berpikir untuk menyelesaikan masalah kompleks secara sistematis. Jadi komposisi, jadi memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Nah, kayak tadi kalau tadi belanja toko online ya, nah ini
di bagian pengembangan program biasanya ada timnya. Ada tim yang ngurusi tampilan. Kalau software kan orange ya, nah tampilan itu ada yang ngaturnya. Kemudian daftar menu seperti apa. Di sini kan ada menunya banyak ya. Ada akun, menu akun dan menu lain-lain. Sistem pemesanan, pembayaran dan notifikasi. Manfaatnya apa? Mengurangi kompleksitas atau mempermudah pengerjaan tim. Jadi kerjanya lebih fokus, lebih enak, lebih ringan. Dikerjakan sama-sama, ada porsinya sendiri. Lanjut, pengenalan pola. Pengenalan pola ini intinya mengenali kemiripan dari masalah yang ada, atau melihat pola yang sebelumnya dikaitkan dengan masalah yang dihadapi sekarang. Sama nggak kira-kira polanya? Atau kemiripannya ada nggak? Contohnya menyortir data siswa berdasarkan nilai. Nah di sini ada format data sama nama dan nilai. Mau dicari nama siapa di situ? Nilainya berapa? Nah urutan itu bisa digunakan berulang biasanya. Atau lebih mudahnya lagi contoh kayak tiket kelas dari Senin sampai Jumat. Kan orangnya dari Senin sampai Jumat itulah yang ada di hari itu. Minggu depan juga orang itu. Jadi polanya sama. Itu contoh pengenalan. Manfaatnya apa? Hemat waktu, solusi lebih efisien, kemudian membuat template. Template itu kayak membuat apa yang sudah ada itulah yang dipakai. Kemudian abstraksi. Abstraksi ini fokus pada hal penting dan abaikan detail yang tidak relevan. Contohnya, aplikasi transportasi online. Nah, pengguna hanya melihat lokasi dan tujuan. Saat kalian pesen, saya mau pesen Grab nih dari KM12 mau kemana? Ke PS. Nah, kita nyarinya rute titik kita berada dan tujuan, itu aja fokusnya. Kemudian nunggu driver jemput. Kita nggak perlu mikir bagaimana cara kerja aplikasi itu, bagaimana buat tampilan, nggak perlu mikir itu. Fokusnya ke hal itu. Manfaatnya menyederhanakan masalah, efisiensi komunikasi. Jadi masalahnya lebih sederhana, lebih difokuskan. Jadi nggak penting, nggak dibahas, hanya yang penting saja. Yang terakhir, yang keempat, algoritma. Pasti sering denger ini. Nah, algoritmanya bagaimana? Algoritma itu langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Ambil kata kuncinya saja, langkah. Namanya langkah-langkah berarti harus kayak naik tangga. Gak mungkin naik dari anak tangga yang satu langsung ke 10. Gimana tuh? Kakinya panjang, enggak? Pasti jatuh kan? Makanya bertahap. Contoh buat kopi, masukkan kopi, tambahkan gula, tuangkan air panas, itu kan langkah-langkah. Atau mie instan. Mie instan itu kan dibuka dulu, keluarkan bumbunya, atau langsung dimasukin sebungkus ya ke itu air, enggak kan? Itu ada tahap. Nah itulah 4 konsep berpikir komputasional. Jangan lupa ada 4. Pertama ada dekomposisi, yang kedua pengenalan, ketiga dan yang terakhir. Nah, baik, habis ini ada kegiatan berkelompok. Bapak minta kalian menyelesaikan permasalahan yang nanti Bapak tampilkan. Setiap kelompok masalahnya lain-lain. Nah, kelompoknya kayaknya ini sudah pas, ada 6 ya ini. Ada 6 posisi duduk. Yang ini hanya cuma 3. 3, berarti nanti ada yang pindah ke sini. 1 atau 2. Ya, cari semua itu. Nah, itu nanti 1 ke sini. 2, 1 aja lah. 1. Tukeran. Nah, nanti Bapak atur lagi ya. Ada 6. Ini ada kasusnya. Kelihatan nggak? Ini ada kasus 1 perhubungan atau beli. Yang kedua tentang keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Ketiga masalah disiplin dan perilaku siswa. Yang keempat
pengelolaan sampah daun yang kurang efektif. Kita tahu kan di sini banyak sekali sampah daun, kita kan bekas pohon. Kemudian penumpukan sampah plastik, terutama bekas jajan saja. Nah, kemudian siswa ke kantin belum waktunya, ini juga sering. Kalau ada pergantian jam, ada sisa waktu dikit langsung. Ini 6 kasus, nanti kita undi siapa yang akan datang. Nah, Bapak tentukan dulu kelompok 1 di sini, 2, 3, 4, 5, 6. Lihat dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang masing-masing perwakilan kelompok silakan maju ke depan. Nah, ke depan perwakilannya. Boleh, silakan. Masing-masing kelompok perwakilan. Nah, itu tadi sudah dapat undian. Jadi undian tadi sesuaikan dengan nomor kasus. Ada 1, 2, sampai 6. Ya, silakan ditulis kasusnya apa. Di sini ada lembar kerjanya, ada lembar kerja, ada petunjuknya bagaimana cara mengerjakan. Oke, itu ada petunjuknya ya. Ada petunjuknya. Nah, di sini ada lembar kerjanya, ada nama kelompok, permasalahan. Permasalahan berarti isi dengan yang tadi. Masalah 1 tentang apa ditulis semua. Nah, petunjuknya ada di sini. Di bagian depan tuh ada tuh. Silakan pecahkan setiap permasalahan sesuai dengan konsep berpikir kamu dan Sona. Jadi satu masalah tadi dipecahkan pakai 4 konsep sesuai kolom. Kemudian boleh menggunakan handphone. Boleh menggunakan handphone, manfaatkan
kecerdasan artifisial atau AI untuk mencari solusinya. Jadi biar lebih efisien. Jadi tugasnya selain mengisi kolom di lembar kerja juga buat presentasi. Presentasinya bebas. Kalau biasa pakai Canva silakan pakai Canva. Kalau WPS terserah. Mau bentuknya kayak gambar infografis atau poster boleh, atau PPT boleh. Nah, iya dibuat file nanti dikirim ke Bapak, nanti presentasi ke depan. Silakan gunakan konsep dekomposisi dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, ini permasalahannya. Ya. Ini. Oh, yang ini ya. Tadi kasus nomor ini. Tadi kasus itu diisi di kolom permasalahan ya? Betul. Atau boleh difoto nih yang ini. Foto dulu nih. Tadi kasusnya. Kalau masih bingung tentang konsep tadi, materi sudah Bapak share di grup. Ada materi PPT ini, termasuk silakan dia di grup. Atau kurang jelas penjelasannya, ada file video di YouTube, silakan dilihat. Bapak beri waktu sekitar 20 menit cukup mungkin ya. Bagi-bagi tugas. Bagi-bagi tugas, ada yang nulis. Terapkan konsep dekomposisi. Ada yang buat PPT, bagi. Keluarkan semua alat-alat canggihnya. Iya, cuma ini. Presentasi.
Iya, jangan sebenarnya ada di itu di WA atau PPT. Yang penting selesai dalam 20 menit. Ayo gas. Lagi. Maksudnya apa ini? Kalau ada pertanyaan boleh angkat tangan ya.
Kalau kasusnya nggak apa-apa. Kalau selesai kirim di grup kelas ya, grup informatika filenya. Jadi nanti langsung tampil di laptop. Oke, bentar ya. Nah, waktunya tinggal bentar lagi, ayo digas.